Salam bola. Hai Tribuners, Semeton Tribun Bali yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Dion Debe Putra, dalam Bincang Bola Spesial Euro 2020. Ya, pertandingan semakin menarik. Di grup E, ternyata Swedia yang membuka peluang untuk lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Slovakia 1-0. Jadi di grup E sekarang, Swedia sedang memimpin klasemen dengan poin 4. Swedia butuh satu kemenangan lagi atau minimal seri untuk lolos. Sekarang yang dinanti adalah bagaimana Spanyol. Spanyol harus bisa mengalahkan Polandia. Spanyol baru 1 poin, dia harus bisa mengalahkan Polandia. Akan menarik kalau Polandia meraih kemenangan, maka pertarungan di grup E akan seru. Juga di grup D, Inggris ternyata hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan tim serumpun, yaitu Skotlandia. Seperti yang saya prediksikan dalam edisi Bincang Bola sebelumnya, bahwa pertandingan antara Inggris dan Skotlandia itu pertandingan yang tidak mudah bagi kedua tim, karena mereka sama-sama saling mengenal karakter pertandingan dan mereka sudah terlalu sering bertemu di berbagai ajang, baik kompetisi resmi maupun uji coba. Dalam edisi kali ini kita akan berbincang tentang prediksi pertandingan di grup F, grup maut ya, antara dua tim besar, yaitu antara juara bertahan Portugal melawan Jerman. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Allianz Arena Munich malam ini, Sabtu tanggal 19 Juni 2021, mulai pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat atau 24.00 waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, ini big match yang dinantikan banyak penggemar bola di seluruh dunia. Bagaimana peluangnya? Peluang kedua tim tentu 50-50 ya. Juara bertahan Portugal juga dalam sedang bagus-bagusnya. Jerman pun walaupun pada pertandingan pertama kalah melawan Prancis ya 1-0 akibat gol bunuh diri Mats Hummels, tapi bukan berarti peluang Jerman sudah tertutup. Yang pasti bahwa pertandingan antara Jerman dan Portugal itu selalu alot. Kedua negara itu Tribuners sekalian sudah bertemu sebanyak 18 kali dengan 3 kemenangan ada di pihak Portugal dan 10 kemenangan di kubu Jerman. Sedangkan imbang 5 kali. Portugal dalam pertemuan head to head dengan Jerman itu mencetak sebanyak 16 gol, sedangkan Jerman mencetak total 29 gol. 5 pertemuan terakhir ya antara Jerman dan Portugal itu menarik. Jerman menang 4 kali dan sekali dimenangkan oleh Portugal. Jadi memang kalau dari sisi rekor head to head, Jerman lebih unggul ya atas Portugal. Hanya begini, Tribuners sekalian dan Semeton Tribun Bali. Kalau melihat kinerja kedua tim dalam 6 tahun terakhir, itu Portugal jauh lebih baik ya. Portugal itu puncaknya dengan mereka juara Piala Eropa, kemudian dalam 4 tahun terakhir pun kinerjanya sangat bagus ya. Ini sebagai data. 5 pertandingan terakhir Portugal itu Portugal menang 3 kali dan seri 2 kali. Sedangkan 5 pertandingan Jerman itu dia menang 2 kali, kalah 2 kali dan seri sekali ya. Dan lebih hebat lagi Tribuners, Portugal itu dalam 7 laga terakhir itu selalu clean sheet ya, jadi tidak kebobolan. Jadi ini luar biasa. Sedangkan Jerman dalam 4 laga terakhir itu hanya menang 1 kali, 3 kali kalah. Artinya overall kinerja Portugal jauh lebih baik daripada Jerman. Sehingga pertandingan malam ini saya prediksikan Portugal sedikit lebih unggul atas Jerman. Hanya karena Jerman itu dikenal sebagai tim yang lambat panas, boleh jadi pada matchday kedua grafiknya itu semakin tinggi, dan apalagi dia bertanding di kandangnya sendiri, yaitu Stadion
Allianz Munich. Saya pernah ke stadion itu pada tahun 2010 yang lalu. Bagaimana pertandingan malam ini? Ya, Jerman menurut saya, Joachim Löw tetap akan mengandalkan 3-4-3 ya, formasi khas Jerman ya, dan komposisi starting line up itu tidak berubah banyak dengan tim yang pertama ketika melawan Prancis di bawah Mister itu masih Manuel Neuer, kemudian di belakang itu Antonio Rudiger, Mats Hummels, Emre Can, Robin Gosens, lalu di tengah itu Toni Kroos, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, dan depan masih mengandalkan Timo Werner ya. Itu pilihannya di lini depan. Sedangkan di Portugal juga masih ya starting 11, saya kira Fernando Santos, pelatih Fernando Santos akan mempertahankan 11 tim terbaik dia ya, yaitu Rui Patricio ya di bawah Mister, kemudian di belakang Rafael Guerrero, Ruben Dias, Pepe ya di bawah Penas Pepe, Nelson Semedo, dan di tengah itu Danilo Pereira, Renato Sanchez, Bruno Fernandes ya, Diego Jota, dan depan tetap andalannya adalah CR7 untuk Cristiano Ronaldo. CR7 tentu sangat diharapkan bisa menggalang rekan-rekannya, teman-temannya untuk tampil lebih baik ya setelah pada pertandingan pertama mereka menang meyakinkan 3-0 atas Hungaria. Maka grafik di laga kedua melawan Jerman ini, saya kira Portugal akan berusaha mencetak gol secepat mungkin pada babak pertama. Kemudian setelah itu mereka mulai menjaga keseimbangan. Demikian pula dengan Jerman. Jerman akan terus segera langsung menyerang supaya bisa mencetak gol lebih cepat. Karena gol itu penting bagi Jerman supaya itu menaikkan motivasi bertanding dan spirit Manuel Neuer dan teman-temannya. Skor saya tetap sedikit mengunggulkan Portugal ya, karena bagaimanapun dari kinerja, dari faktor tim dan sebagainya, mungkin Portugal menang 1-0 atau mungkin saja pertandingan ini berakhir imbang 1-1 atau 0-0 atau 2-2. Bukan tidak mungkin juga Jerman akan memenangkan pertandingan, tapi memang itu sekali lagi tidak mudah bagi Jerman melawan tim juara bertahan Portugal yang dari sisi kinerja, dari sisi skill individu pemainnya pun juga sedang bagus-bagusnya. Demikian Tribuners Bincang Bola edisi kali ini. Kita jumpa lagi pada Bincang Bola edisi berikutnya. Salam bola.